Calon Presiden Prabowo Subianto bicara blak-blakan mengenai sikapnya terhadap Uni Eropa yang bersengketa dengan Indonesia dalam beberapa kasus. Ia mengingatkan dunia saat ini telah berubah dan Barat tidak lagi memegang kendali. Prabowo menyampaikan pandangan itu saat sesi tanya jawab usai pidato mengenai arah politik luar negerinya di Gedung Center for Strategic and International Studies, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin, 13 November 2023. Ia menjawab pertanyaan dari Duta Besar Italia untuk Indonesia Benedetto Lettieri soal sikap Indonesia terhadap Uni Eropa di bawah kepemimpinannya kelak terpilih dalam pemilu 2024. Prabowo mengatakan ia tak menyangkal mengagumi pencapaian peradaban Barat selama berabad-abad, serta nilai-nilai yang dijunjungnya seperti keadilan, persamaan di depan hukum hingga hak asasi manusia. Namun dia khawatir Barat menerapkan standar yang berbeda yang menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang. Prabowo menyatakan apa yang disampaikannya itu hanya pengingat sebagai teman. Pesan yang dikirim Tempo pada Senin, pukul 19 waktu Indonesia Barat kepada Humas Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta untuk meminta komentar mengenai pernyataan Prabowo belum mendapat balasan. Uni Eropa dan Indonesia mengalami hubungan diplomatik yang pasang surut dalam beberapa waktu terakhir karena kerap terlibat sengketa. Seperti kasus gugatan Blok Benua Biru di World Trade Organization atas larangan ekspor Jakarta atas biji nikel pada 2020. Uni Eropa memberlakukan larangan impor atas komoditas minyak sawit Indonesia karena standar deforestasi yang diberlakukannya. Uni Eropa, Indonesia, dan negara tetangga Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, telah membentuk satuan tugas untuk membahas undang-undang tersebut. Hingga pelarangan diberlakukan, Uni Eropa merupakan pembeli minyak sawit di Indonesia terbesar ketiga. Kami membuka pasar kami untuk Anda, kata Prabowo, mengutip kendaraan Mercedes-Benz dan Volkswagen sebagai contohnya. Tetapi Anda tidak mengizinkan kami menjual minyak sawit dan sekarang kami menghadapi masalah dalam mencoba menjual kopi, teh, kakao. Saya tidak ingin proteksionisme, saya ingin kesetaraan, kata Prabowo. Indonesia adalah produsen utama kopi, coklat, karet, dan produk kayu, dan sekitar 6 miliar euro atau sekitar 100 triliun rupiah dari ekspor tahunannya akan terkena dampak Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa, seperti data yang dilansir Reuters. Dalam pidato yang digelar think tank CSIS, Prabowo menyebut orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan dengan fokus pada ekonomi. Menurutnya, posisi strategis Indonesia akan menguntungkan tidak hanya Asia Tenggara, tetapi regional lain. Menurut Prabowo, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan tetap menghargai semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China yang berebut pengaruh secara geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. 1000 kawan sedikit, satu terlalu lawan banyak, katanya. BRICS jadi jawaban Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS dapat memperluas kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dan membuka pasar baru. Anindya menambahkan, anggota BRICS dapat dibilang sebagai aliansi negara-negara berkembang menuju negara maju. Dengan demikian, keanggotaan BRICS juga memperkuat strategi Indonesia untuk menghindar dari middle income trap. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRIC Plus di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober 2024. Keinginan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara selatan global atau Global South.
Sementara jubir Kemlu Roy Somirat menyatakan bahwa proses Indonesia untuk bergabung dalam BRICS telah dimulai. Tangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan, fondasi kita sekarang sudah kuat. Dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, males menghormati orang tuanya sendiri, males menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga males tepuk tangan. Kita males memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik. Neraca perdagangan kita tambah baik. Cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis.